Nilai limit X menuju 5, akar X tambah 4 dikurang akar 14 dikurang X per X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 15 sama dengan. Oke, pertama kita cek dulu ya limit ini apakah bentuk tak tentu 0 per 0 dengan cara memasukkan hampiran limitnya yaitu 5 ke dalam soal. Jadi setiap yang ada X kita gantikan dengan 5. Oke ya, langsung saja akar yang ada X berarti ganti dengan 5. Tadi 5 tambah 4 dikurang akar 14 dikurang 5 per... Berarti ini 5 pangkat 2 dikurang 2 dikali 5 dikurang 15 gitu ya kan. 5 tambah 4 9, akar 9 itu 3, oke. Baru dikurang ya, akar 14 dikurang 5, 14 kurang 5 itu 9, akar 9 itu 3. 3 dikurang 3 0. Per sekarang yang bawahnya 5 pangkat 2 itu 25 dikurang 2 kali 5 10, berarti 25 dikurang 10 itu 15, 15 dikurang 15 0. Jadi limit ini jelas bentuk tak tentu 0 per 0 ya teman-teman. Maka bisa saya kerjakan menggunakan dalil L'Hopital. Oke. Nah, dalil L'Hopital itu apa? Ya, kita mau menurunkan semua fungsi yang ada pada soal. Ya, berarti teman-teman harus kenalan dengan apa itu turunan. Nah, misalkan saya punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n gitu ya. Maka turunan pertamanya atau f aksen, nah aksen ini itu di lambang turunan ya. Kalau dia cuma satu berarti turunan ke satu atau pertama. Turunan pertama dari ax pangkat n adalah kita tulis a, baru n-nya ini taruh ke depan. Jadi a dikali n, x, nah baru n-nya kita kurang dengan 1. Selalu dikurang 1 ya teman-teman. Oke, ini yang pertama. Lalu karena di soal ada akar teman-teman, maka teman-teman harus tahu juga bagaimana turunan bentuk akar. Misalkan saya punya fx sama dengan akar u, di mana u adalah sebuah fungsi teman-teman, maka turunan pertama dari si u ini adalah u aksen per 2 akar u. Oke, jadi kedua rumus ini teman-teman ya harus dipahami lah gitu ya, karena ini akan sering muncul di soal-soal kalau kita menggunakan dalil L'Hopital. Oke teman-teman, nah kita tulis ulang soalnya. Limit X menuju 5, akar X ditambah 4 dikurang akar 14 dikurang X per X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 15. Oke, sama dengan. Nah, kita cari ini turunannya semua. Pertama yang bagian atas, ini kan ada akar ya, jadi kita harus mencari turunan bentuk akar. Oke, misalkan kita punya fx sama dengan akar X ditambah 4, ya kan? Maka turunan pertamanya adalah, kan ini U aksennya, berarti kita misalkan aja X tambah 4 ini adalah U. Ya berarti U aksen turunannya bagaimana? Kita cari satu-satu. Turunan dari X itu 1. Loh kok bisa 1 Pak? Perhatikan. Ya misalkan kita punya fx sama dengan 1. Kok 1? Sama dengan X gitu ya kan? Maka turunan pertamanya, oke, X ini kan sama aja dengan X pangkat 1 artinya. Benar ya kan? Baru pangkat 1-nya kita taruh di depan jadi 1X. Baru pangkatnya kita kurang dengan 1. Berarti 1 dikurang 1. Berarti bagaimana nih? 1 dikali X pangkat 1 kurang 1, 0. Ya X pangkat 0 itu kan 1. Berarti ini 1 dikali 1 sama dengan 1. Berarti turunan pertama dari X adalah 1. Paham ya? Baru di sini ditambah 4. Nah turunan dari 4 itu adalah 0. Kenapa 0? Karena 4 adalah fungsi konstan. Paham ya? Paham. Per berapa? 2 akar U. Berarti 2 akar U-nya X ditambah 4. Oke. Nah, kita dapat nih turunan dari akar X ditambah 4. Sekarang kita cari turunan yang ini teman-teman. Akar 14 dikurang X. Ya, misalkan fx sama dengan akar 14 dikurang X gitu ya kan. Berarti turunan pertamanya, ini kita misalkan dengan usi 14 dikurang X, kita cari U aksennya nih. 14 turunannya adalah 0. Kenapa? Karena dia fungsi konstan. Ingat, turunan dari fungsi konstan itu 0. Pak, fungsi konstan itu apa? Fungsi yang tidak memiliki variabel. 14 kan tidak punya variabel, berarti turunannya akan selalu 0. Oke? Nah, baru di sini minus X. Turunan dari X tadi kan 1. Di sini ada minusnya, berarti minus 1. Oke, berarti turunan dari minus X adalah minus 1 per 2 akar U. U-nya berapa? 14 dikurang X. Paham teman-teman? Oke, paham. Nah, kita sudah dapat nih turunan dari akar 14 dikurang X. Oke.
Maka bisa kita buat limit X menuju 5. Turunan dari akar X tambah 4 tadi 1 per, yang ini teman-teman, 1/2 akar X ditambah 4. Oke, baru dikurang. Nah, turunan dari akar 14 dikurang X itu tadi kita sudah dapat yang ini teman-teman. Benar kan? Iya, berapa? Minus 1/2 akar 14 dikurang X. Oke? Nah sekarang kita cari turunan yang bawah. Yang ini, X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 15. Turunan dari X pangkat 2 berapa? Ayo. Nanti teman-teman cari ya. Yaitu jawabannya 2X. Oke? Baru dikurang 2X turunannya berapa? 2. Nah, dikurang 15. 15 ini fungsi konstan. Turunan dari fungsi konstan tadi apa? 0. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan hampiran limitnya yaitu 5 ke dalam soal teman-teman. Jadi setiap yang ada X kita gantikan dengan 5. Oke, paham ya? Berarti 1/2 akar. Ada X nih, gantikan dengan 5. Berarti 5 tambah 4 dikurang minus 1/2 akar 14 dikurang. Oh, ada X ganti dengan 5/2. Ada X berarti ganti dengan 5 dikurang 2. Paham ya? Ya harus paham dong ya kan. Baru 1/2. Nah nih, 5 tambah 4 itu 9. Berarti akar 9 3 kali 2 6. Langsung aja deh ya. Kita buat di sini 1/6. Oke, baru dikurang minus 1/14 dikurang 5 itu 9. Akar 9 3 dikali 2 6. Oke, per 2 dikali 5 10. 10 kurang 2 8. Oke teman-teman, sama dengan, nah di sini ada negatif jumpa negatif. Hasilnya apa? Positif. Berarti yang atas itu 1/6 ditambah 1/6/8. Atau berapa nih? 1/6 ditambah 1/6 itu adalah 2/6 teman-teman. Nah 2/6 itu kan bisa diseranakan sama-sama dibagi 2. Jadinya berapa? 1/3. Jadi 1/3/8. Kalau teman-teman masih bingung dengan pecahan bertumpuk nih, kita jadikan pembagian aja teman-teman. Ya, jadi saya buat di sini 1/3. Nah, tanda per ini itu saya jadikan bagi. Jadi bagi 8. Ya kan? 8 ini kan sama aja berapa? 8/1 kan sama. Jadi nggak berbeda dia gitu. Jadi sama dengan 1/3. Kalau pembagian pecahan bisa kita ubah jadi kali. Nah, kalau sudah berubah jadi kali, posisi 8/1-nya dibalik. Jadinya berapa? 1/8. Ya udah 1 kali 1 1, 3 dikali 8 24. Berarti 1/3/8 adalah 1/24. Maka jawaban dari soal ini adalah 1/24 yang itu A. Oke teman-teman, gampang sekalian. Terima kasih.